Kemudian masalah suami yang suka mencerai, jadi bodoh ya, dikit-dikit ngomong cerai, giliran istri yang menuntut cerai nggak mau. Ini terus kayaknya ini betul itu orang sehat, itu bukan orang gila itu. Dikit-dikit ngomong cerai, setelah itu di giliran istri yang mau nuntut cerai nggak mau, ya bahlul. Nasib tuh orang itu, laki-laki bahlul. Yang lebih bahlul istrinya kok mau punya suami bahlul nih. Ini beliau enak pertanyaan, bukan yang bertanya ini. Jika ada orang, kita wahai para bapak-bapak, kalimat cerai itu guyonannya itu jadi, dalam keadaan marah pun jadi, dalam keadaan guyon jadi. Jangan guyon seneng sama istri yang main drama-dramaan, ya engkau aku cerai, cerai. Hati-hati ngomong cerai jatuh cerai, cerai 3 jatuh cerai 3 selagi masih di masa iddahnya atau diucapkan sekali tempo, maka cerai. Naudzubillah, guyon. Cuman kalimatnya harus jelas. Kalau kalimatnya tidak jelas namanya kinayah. Dengan niat, kau pulang saja sana. Niatmu apa pak? Ya niatku cerai. Oh jatuh cerai. Tapi kalau mengucapkan kalimat engkau aku cerai, biarpun nggak niat, jatuh cerai. Ya hati-hati. Jadi jangan main-main, itu jatuh cerai. Kalau sudah jatuh cerai ya sudah, apalagi cerainya lebih dari 1, 2, 3. Cuman ketahuilah wahai para ustadz, jika ada orang mengadukan permasalahan perceraian, tolong dicek kembali kalimatnya kayak apa. Sebab istri kalau sudah terlanjur nek sama suami, kalimat sederhana pun dibilang cerai, karena pengen cepat pisah. Nah ini jadi terngiang-ngiang cerai-cerai, sudah cerai padahal belum. Jadi perlu didudukkan, ngomong apa sih suamimu, istrimu denger apa, ditulis, ketik, supaya tidak ada khilaf. Dan diantara para ustadz pun tidak khilaf. Pernah suatu ketika ada ustadz khilaf dengan kita. Karena apa? Seorang perempuan ngadu kepada ustadz dengan cerita, kata ustadz adalah jatuh cerai. Setelah datang ke kami tak suruh nulis, kalimatnya beda. Saya bilang tidak jatuh cerai, bilang oh Bu Yahya goblok itu. Padahal kalimatnya ditulis nih, suruh baca, kalimatnya sama enggak? Kadang-kadang beda ngomong di sana karena emosinya tinggi, ketambahan. Kan biasa suka ngomong tambah nih. Nah, ternyata di saat mulai reda, mulai ada. Apalagi di saat ditanya, tolong yang jujur Bu, ngomong apa? Ngomong ini enggak, kalimatnya yang benar, tolong ditulis. Ditulis. Saya ketik loh ya. Bener begini. Saya ajukan ke suami. Kenapa? Bukan begitu, baru dibenahi kalimatnya sebanyak. Lah, kalau kalimatnya semacam ini, maka tidak jatuh cerai. Tapi ngomong ustadznya itu tidak salah waktu menyalahkan kami, karena ustadznya dengar kalimat yang beda. Jadi khilaf. Makanya kalau sudah orang ngadu perceraian, tak suruh ngetik, tulis kalimatnya kayak apa. Kadang belum jatuh cerai sudah dibilang cerai. Tapi kalau kalimatnya benar-benar cerai, maka jatuh cerai. Hati-hati, jangan main cerai. Kalau suami itu mau naklukkan istri saja pakai kalimat cerai, itu adalah laki-laki yang nggak punya keistimewaan. Awas ya kalau kamu begitu terus aku cerai, nggak bisa didik tuh. Dikit-dikit kok mau cerai ya. Apa itu? Akan tapi tentunya dengan kelembutan, dengan. Cuman kadang dinasihati tidak bisa. Mungkin baru kalau kamu terus semacam itu, nanti mungkin kita akan pisah. Mungkin kamu begitu. Jangan langsung buru-buru kalimat cerai. Jadi cerai adalah jalan terakhir. Dan cerai kadang menjadi wajib bagi sebuah hubungan. Wajib artinya apa? Kalau diteruskan bisa menjadi bahaya karena terjadi permusuhan, pertentangan dan seterusnya, atau apa-apa yang menjadikan mereka semakin banyak maksiat, maka kadang cerai sebagai solusi. Jadi cerai itu kalau dalam bahasa dunia kesehatan itu operasi. Ibu mau dioperasi, Pak? Ya nggak mau, ngapain? Ya, kecuali memang untuk mengeluarkan penyakitnya. Jadi ini adalah jalan terakhir, jangan dikit-dikit operasi. Maka kalau ada bapak-bapak dikit-dikit ngomong cerai itu ya seperti halnya dia pengen dikit-dikit operasi. Saya gatal dikit, operasi. Dikit sakit perut, operasi. Bukan begitu. Berarti kalau orang dikit-dikit operasi namanya bahlul, suami cerai. Makanya ini ada 3 hal guyonannya jadi. Guyonannya jadi, seriusnya jadi. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Guyonannya jadi, mainnya jadi. Cerai itu guyonannya jadi, maka jangan main-main cerai.
memerdekakan budak guyonannya juga aja jadi, menikahkan orang guyonan juga jadi, nikahkan guyonan jadi, memerdekakan tuh. Ini zaman dulu ada budak, kalau sekarang nggak ada budak. Hei budakku, engkau aku merdekakan, guyonan lo ya, tetap jadi. Menikah juga begitu, cuman nggak kebayang gimana nikah guyonannya. Nikah guyonan gimana sih ya? Yang pernah saya ceritakan di sini masih ingat. Ada ustadz menerangkan kepada muridnya, nah murid-muridku, bahwasanya kalau orang nikahkan itu guyonan maka nikahnya itu jadi. Muridnya itu setengah bahlul atau pura-pura bahlul. Gimana sih ustadz kok ada nikahkan guyonan? Ya pokoknya kalau nikahkan guyonan jadi. Saya nggak paham. Ya gini loh nak, saya kan punya anak namanya Aisyah nak ya. Jadi kalau begini, wahai Ahmad, aku nikahkan kamu dengan Aisyah. Tak taunya dia ngomong, kobil tuh saya terima. Enggak, saya enggak beneran nak. Loh, tapi kan katanya biarpun mainan jadi. Alhamdulillah saya dapat anaknya ustadz. Nah, ini guyonan ya, guyonan tapi jadi. Makanya nikah biarpun guyonan tapi kasih contoh dok jadi. Nah, termasuk cerai. Wahai para suami, jangan dikit-dikit main cerai. Tapi ada lagi yang lebih parah. Wahai para istri, jangan dikit-dikit minta cerai. Alhamdulillah hak cerai itu di tangan suami. Istri itu capek sedikit ketambahan apa nih? Cerai aja deh. Allah. Untung suaminya sabar, kalau diiyain kan bubar dari dulu sebelum punya anak tuh. Ibu jangan suka ngomong begitu. Kalau tiba-tiba bapak lagi khilaf juga diiyain, beres lah, hancur lah. Jadi jangan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Ibu itu wanitaku lembut, hatinya lembut. Jadi menahan berat sedikit saja keberatan. Saya kalau begini cerai, waduh, cerai, tinggal pulangin saja. Untung suami itu adalah baik. Nah, kalau suaminya langsung pulang saja sana, cerai, bubar lah. Jadi ibu jangan suka minta cerai, bukan kalimat yang baik. Ya. Minta cerainya seorang istri jika tidak dengan prosedur yang dibenarkan, maka itu termasuk bentuk keharaman, tidak akan mencium bau surga. Maka kalau mencerai seorang istri minta cerai jika ternyata tidak dengan sesuatu yang dibenarkan secara syariat, maka dia akan tidak mencium bau surga dan masuk neraka.